Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah Yesus menolak kekerasan dalam ketidakadilan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yohanes 8 ayat 10, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa di antara kita memiliki kepuasan tersendiri saat kita melihat orang lain jatuh ke dalam dosa. Rasanya seperti ada validasi bahwa saya lebih baik dari dia. Di era media sosial, fenomena ini dikenal sebagai cancel culture atau pengadilan jalanan digital. Kita beramai-ramai menghujat, memojokkan, dan melempari seseorang yang bersalah dengan komentar pedas. Kita merasa sedang menegakkan keadilan, padahal seringkali kita hanya sedang melampiaskan kebenaran diri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa batas antara hakim dan terdakwa sebenarnya sangat tipis di mata Tuhan. Situasi dalam Yohanes 8 adalah jebakan bagi Tuhan Yesus. Para ahli Taurat menyeret seorang wanita yang tertangkap basah bersinah ke hadapan Yesus. Jika Yesus membebaskannya, ia melanggar hukum Musa. Jika Yesus menyuruh merajamnya, ia melanggar hukum Romawi yang melarang orang Yahudi melakukan eksekusi mati dan mencederai ajaran kasihnya. Yesus menghadapi masa yang haus darah bukan dengan teriakan atau kekuatan fisik, melainkan dengan keheningan yang mengganggu. Ia membungkuk dan menulis di tanah. Sebuah tindakan yang meredam situasi pada waktu itu. Lalu ia bangkit dan mengucapkan kalimat yang membalikkan keadaan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di ayat yang ke-7. Yesus tidak mengatakan wanita itu tidak bersalah. Ia tidak meremehkan dosa zina. Namun ia memaksa mereka melihat ke dalam hati mereka sendiri. Hasilnya, kekerasan massal itu bubar. Bukan karena polisi datang, tetapi karena hati nurani yang tertusuk. Yesus menolak menegakkan keadilan dengan mayat. Ia menegakkannya dengan pengampunan dan transformasi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di zaman sekarang, batu yang kita lemparkan kepada orang lain itu bisa berupa screenshot percakapan, gosip di grup WhatsApp, atau penghakiman diam-diam dalam hati. Saat kita tergoda untuk ikut-ikutan menghancurkan reputasi seseorang yang bersalah, berhentilah sebelum menghakimi orang lain. Bercerminlah. Kita seringkali keras terhadap dosa orang lain, tetapi sangat toleran terhadap dosa kita sendiri. Kita membenci kesombongan orang lain, tapi memelihara kesombongan diri kita sendiri. Jika kita berada di posisi yang benar, jangan gunakan kebenaran itu untuk mematikan lawan. Gunakanlah untuk menuntun pada pertobatan. Yesus membenci dosa, tapi ia sangat mengasihi pendosa. Jadilah agen pemulihan, bukan agen penghukuman. Mari kita merenungkan sejenak. Siapakah orang yang saat ini sedang kita hakimi dalam hati? Apakah kita merasa lebih bermoral daripada dia? Jika Yesus berdiri di samping kita saat kita sedang membicarakan keburukan orang lain, apa kira-kira yang akan dia katakan kepada kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak melemparkan batu penghukuman kepadaku.
padahal Engkau satu-satunya yang berhak melakukannya, karena Engkau tidak berdosa. Ampuni aku yang sering merasa lebih suci daripada orang lain. Tolong aku untuk meletakkan batu-batu penghakiman ini dari tanganku. Berikan aku hati yang penuh belas kasihan, yang membenci dosa, namun rindu melihat pemulihan bagi sesama yang jatuh. Dalam nama Yesus, amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.